Seorang yang bernama Suroto dari Blitar sungguh luar biasa. Bisa menampar habis muka DPR, baik itu oposisi dan mahasiswa. Seperti yang ditulis di siwa.com oleh Alifur Rahman. Suroto menampar muka DPR, oposisi dan mahasiswa. Banyak orang mesti belajar dari Suroto, peternak ayam asal Blitar yang berani membuat poster aspirasi saat ada kunjungan presiden. Permasalahannya sederhana. Tolong bantu peternak untuk bisa membeli jagung dengan harga wajar. Begitu poster yang ditulis oleh Suroto saat kunjungan presiden. Belakang Suroto menjelaskan bahwa harga wajar bukanlah harga murah. Kalau murah, nanti petani jagung akan protes dan mengalami kesulitan. Masalah Suroto ini mestinya bisa diselesaikan di tingkat daerah atau maksimal di kementerian. Aspirasinya mungkin sebenarnya cukup di bupati atau DPRD setempat, tak perlu sampai presiden. Tapi di mata Suroto, seperti yang diakuinya, dia hanya percaya pada Jokowi. Dengan kata lain, dia tidak percaya dengan pejabat-pejabat yang lain seperti kepala daerah atau legislatif. Entah apa alasan pastinya, kita hanya bisa menerka dengan dua hal. Suroto tidak tahu bahwa permasalahan ini mestinya bisa diselesaikan di daerah. Atau Suroto punya pengalaman mengadu tapi tak mendapat respon sama sekali. Karena harus kita akui bahwa birokrasi kita terlalu ribet. Kadang juga terlalu manis, tapi sejatinya hanya fata morgana. Bilangnya iya akan dievaluasi dan dicarikan solusi, tapi toh ujungnya tidak ada apa-apa. Ketika Suroto diperiksa oleh polisi untuk dimintai keterangan, banyak oposisi memanfaatkan berita tersebut seolah pemerintah anti kritik, anti kebebasan berpendapat, dan seterusnya. Tujuan akhir dari kasus Suroto bagi oposisi hanya soal bagaimana caranya menjelek-jelekan pemerintah. Nah, itu kita sudah tahu dan kita sudah paham oposisi yang memang sedemikian. Para oposisi ini gak peduli dengan aspirasi dan permasalahan yang coba dikeluhkan oleh Suroto. Mereka sibuk dengan tujuan dan kepentingannya sendiri. Suroto hanya satu cerita yang mereka manfaatkan untuk dijadikan peluru narasi, yang kemudian disama-samakan dengan mural provokatif yang sebenarnya salah sama sekali. Seperti mural, Tuhan aku lapar. Tidak ada kritik di sana. Kalau lapar ya makan. Kalau nggak punya beras, ada Raskin dan PKH. Atau mural dipaksa sehat di negeri yang sakit. Pun ini hanya provokasi yang mungkin tak dipahami oleh kalangan menengah bawah. Karena sehat itu tanggung jawab masing-masing. Kalau sakit ya ke rumah sakit, kan ada BPJS. Antara mural dan poster aspirasi yang dibawa oleh Suroto jelas jauh perbedaannya. Suroto punya permasalahan dan butuh solusi. Sementara mural-mural itu hanya provokasi. Tapi kalau itu kemudian disama-samakan dan dijadikan satu narasi bahwa pemerintah anti kritik, itu jelas ada kepentingan politik di dalamnya. Bukan lagi sebuah opini yang mau meluruskan arah negeri ini. Oposisi terlalu fokus pada tujuannya sendiri. Yang mereka peduli hanya saling apresiasi antar keluarga, saling beri penghargaan secara terbuka, entah untuk tujuan apa. Sementara DPR, kita yang mestinya tempat penampungan aspirasi, nampaknya tidak bisa menyerah apa-apa dari permasalahan yang ada di daerah. Meskipun mereka punya dana aspirasi dan selalu kunjungan ke daerah menghabiskan anggaran yang sudah tersedia. Selain kepada oposisi dan DPR, cerita Suroto ini juga mestinya dapat dijadikan pelajaran bagi para mahasiswa. Sebagai agen perubahan yang mampu merangkum permasalahan dan menyampaikan, mereka harus belajar dari Suroto. Lain kali kalau bikin poster jangan yang isinya
hanya Geraldine atau Open BO, karena itu jelas tidak ada manfaatnya untuk publik. Sementara kalian mengganggu ketenangan publik. Gak sebab antara aspirasi dan tenaga yang dikerahkan aparat kepolisian pun tidak jelas permasalahan yang coba disampaikan, sementara kalau pemerintah tidak merespon kalian, malah dianggap tuli, padahal aspirasi kalian sendiri tidak jelas itu apa. Cerita Suroto bagi saya adalah sebuah contoh negatif tentang sistem dan demokrasi yang ada di Indonesia. Penyerap aspirasi, mandul, kepala daerah seperti nggak guna. Sementara oposisi hanya fokus pada kepentingan dan narasinya sendiri. Sehingga untuk permasalahan jagung dan ayam pun harus presiden yang dengarkan dan selesaikan. Ini sungguh luar biasa. Itu sungguh menggoreng dan mencoreng sistem yang sudah ada. Semoga ini menjadi catatan dan evaluasi bersama agar ke depan kita bisa bergerak bersama dalam sistem yang sudah disepakati dan semua permasalahan di tingkat daerah dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Jangan dikit-dikit harus presiden yang turun tangan, supaya kepala daerah dan legislatif ada gunanya. Begitulah kura-kura. Artikel ini telah tayang di sewo.com dan ditulis oleh Alifur Rahman.